Mendengar nama Harley Davidson, pastinya bayangan semua orang akan tertuju pada motor-motor besar dengan harga mahal yang hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang yang mampu membelinya. Dan seperti yang kita tahu, brand sepeda motor asal Amerika ini lebih dikenal dengan produk mereka yang mempunyai kapasitas mesin besar. Namun siapa sangka, di balik brand image-nya sebagai produsen moge ternama, Harley Davidson pernah membuat sebuah cruiser entry level bermesin 500cc yang dinamakan sebagai Harley Davidson Street 500. Motor ini dipamerkan pertama kali pada ajang EICMA Motorcycle Show pada tahun 2013. Kemudian mulai dijual secara resmi pada tahun 2014. Harley Davidson Street 500 dibuat sebagai tipe Harley berkapasitas mesin terkecil sekaligus dijual dengan harga paling murah di antara jajaran Harley lainnya. Saat dirilis, motor ini dibanderol di kisaran harga 6.500 US dollar atau kalau dirupiahkan setara 99 jutaan. Sedangkan untuk segi mesinnya, Street 500 dibekali dengan mesin generasi baru yang disebut Harley sebagai Revolution X Engine. Mesin tersebut mengusung kubikasi 494cc, V-twin 60 derajat, SOHC berpendingin cairan, full injection dengan transmisi 6 kecepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 35 horsepower dan torsi puncak sebesar 40 Nm. Untuk segi tampilan dan fitur, motor ini mewarisi desain cruiser klasik Harley seperti yang bisa kita lihat. Tangkinya bergaya teardrop, headlamp bermodel bulat, shock belakang tipe double, dan pengeremannya sudah full cakram lengkap dengan teknologi pengereman ABS. Sisanya, hampir semua fitur motor ini masih serba basic. Harley Davidson Street 500 pada dasarnya ditujukan sebagai tipe Harley untuk pemula atau bisa juga digunakan sebagai Harley yang bisa dikendarai untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Berbeda dari Harley tipe lain yang sebagian besar masih mengandalkan pendinginan udara, mesin yang disematkan pada Street 500 sudah dibekali dengan sistem pendinginan radiator. Jadi panas mesin bisa lebih diminimalisir dan memungkinkan motor ini untuk dikendarai sebagai kendaraan harian. Selain itu, dimensi dari Harley Street 500 juga tidak terlalu besar, posturnya cenderung ramping, posisi pijakan kakinya tegak, serta tinggi joknya hanya 71 cm alias nggak lebih tinggi dari ketinggian jok Honda Vario, sehingga bagi pemula yang belum familiar dengan Harley sekalipun bisa dengan mudah mengendarai motor ini. Kemunculan Harley Street 500 kala itu mendapatkan berbagai macam respon dari kalangan bikers. Ada yang bilang kalau motor ini bagus karena harganya terjangkau dan cocok untuk pemula. Namun sebagian ada juga yang bilang kalau motor ini tidak mempunyai ciri khas seperti layaknya sebuah Harley, terutama pada bagian mesinnya, dikarenakan sudut kemiringan silindernya 60 derajat, tidak seperti mesin Harley pada umumnya yang mempunyai sudut kemiringan 45 derajat. Otomatis, suara yang dihasilkan mesin Street 500 pun juga sangat berbeda dengan suara khas V-twin Harley Davidson. Pada tahun 2015 lalu, motor ini sempat diboyong masuk ke tanah air lewat PT Mabua Motor Indonesia. Kala itu, Harley Street 500 dibanderol dengan harga 219 juta rupiah off the road. Kedatangan motor ini cukup disambut baik di Indonesia. Terbukti dalam kurun waktu 2 bulan sejak pertama kali diperkenalkan, tercatat motor ini telah dipesan kurang lebih oleh 200 konsumen. Bahkan sepanjang tahun 2015, 70% penjualan Harley Davidson di Indonesia didominasi oleh varian Street 500. Tak heran, motor ini sempat dijuluki sebagai tipe Harley paling laris di Indonesia. Faktor dominan yang menyebabkan penjualan Harley Davidson Street 500 laris tentunya adalah bandrol harganya yang terjangkau. Ya, meskipun 219 jutaan terdengar masih cukup mahal, harga dari Harley Street 500 terpaut cukup jauh di bawah Harley tipe lain yang rata-rata dijual di kisaran 500 jutaan lebih pada waktu itu. Oh iya, salah satu hal yang membuat Harley Street 500 mempunyai harga terjangkau tak lain adalah karena basis produksi motor ini berada di India, bukan di Amerika.
sehingga biaya operasional dan upah pekerja bisa ditekan lebih murah, serta biaya distribusi khususnya untuk wilayah Asia bisa lebih terjangkau. Namun di negara India sendiri, peminat dari motor cruiser Harley tidaklah begitu banyak, dan pajak yang dibebankan pada pabrikan motor asing di sana juga cukup tinggi. Walhasil pabrikan sempat merugi karena penjualannya mengalami penurunan. Di sisi lain, pasar Eropa sebagai salah satu pasar utama Harley Davidson Street 500 juga telah menerapkan standar regulasi Euro 5 bagi setiap motor yang dijual di sana. Hal ini tentunya membuat keadaan Harley Davidson semakin sulit. Pada akhirnya, Harley Davidson pun memutuskan untuk menghentikan produksi Harley Street 500 pada tahun 2020 lalu. Itu artinya, saat ini Harley Davidson sama sekali tidak mempunyai satupun produk kelas entry level yang harganya terjangkau. Setelah menghentikan produksi Street 500, pabrikan Harley lebih fokus ke pengembangan segmen produk baru di kelas menengah dan kelas premium yang dirasa sudah mempunyai pangsa pasar tersendiri bagi Harley. Misalnya seperti varian baru yang dirilis beberapa tahun terakhir, contohnya ada Harley Pan America, New Sportster S, dan yang paling terbaru dirilis bulan April kemarin yaitu Harley Davidson Nightster. Dan untuk sekarang ini, tipe Harley yang ditawarkan dengan harga termurah di Indonesia diisi oleh varian Harley Nightster bermesin 975cc yang dijual mulai dari harga Rp466 juta. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.